Kuasa hukum Jokowi nekat tunjuk Dr. Tifa keluar sidang. Inilah sosok YB Irfan, kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, yang memprotes keras kehadiran Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa sebagai aksi sidang gugatan Citizen Lawsuit, CLS, di Pengadilan Negeri Kota Solo pada Selasa, 24 Februari 2026. YB Irfan adalah pengacara asal Surakarta yang telah lama ditunjuk sebagai kuasa hukum Jokowi. YB Irfan pernah menjadi kuasa hukum Jokowi dalam gugatan Wan Prestasi Mobil SMK di Pengadilan Negeri PN Solo. Diketahui saat sidang Irfan menyebut Tifa berstatus tersangka dalam laporan yang disampaikan Jokowi di Polda Metro Jaya, maka pihaknya menyatakan keberatan. Di hadapan majelis hakim, Tifa memaparkan analisis perbandingan foto ijazah Jokowi yang beredar dengan sejumlah foto Jokowi pada kisaran usia 39 hingga 42 tahun. Tifa menjelaskan, berdasarkan asumsi bahwa pemilik ijazah tersebut lulus pada 1985 dalam usia sekitar 24-25 tahun, ia berupaya mencari foto pembanding dengan rentang usia yang mendekati. Namun, dari ratusan foto yang beredar dan diklaim sebagai foto Joko Widodo pada usia muda, ia mengaku sulit menemukan foto dengan kisaran usia tersebut. Dengan berbagai metode yang ia lakukan, Dr. Tifa menyimpulkan bahwa foto dalam ijazah itu bukanlah sosok Jokowi. Kabar terbaru, penyidik Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus untuk kasus ijazah Jokowi pada Senin 15 Desember 2025 yang berlangsung selama kurang lebih 6 jam. Dalam kesempatan tersebut, penyidik menampilkan ijazah milik Presiden RI ke-7 itu yang sebelumnya telah mereka sita sejak Juni 2025 sebagai alat bukti. Selesai gelar perkara pada Senin kemarin, Dr. Tifa menyoroti transkrip nilai Jokowi. Tifa menilai dokumen resmi yang berisi rekapitulasi nilai mata kuliah secara kumulatif dari awal hingga akhir studi Jokowi di UGM tersebut tidak lengkap. Dr. Tifa menuturkan transkrip nilai yang asli seharusnya komplit dengan tanda tangan dekan dan pembantu dekan 1 dari fakultas. Sementara transkrip nilai Jokowi tidak lengkap tanda tangannya. Dr. Tifa juga merupakan alumni dari UGM dari Fakultas Kedokteran ini menerangkan angka-angka pada transkrip nilai Jokowi tidak lazim untuk lulusan sarjana Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 sebab hanya ditulis tangan. Menurutnya seharusnya angka pada transkrip nilai Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 ditulis dengan mesin ketik manual. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menyinggung Presiden Prabowo Subianto seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Dr. Tifa kini berharap ada keadilan yang ditegakkan oleh Jokowi atas kasus yang menjeratnya. Hal ini disampaikan Dr. Tifa melalui akun X pribadinya pada Sabtu, 8 November 2025. Dr. Tifa mengaku akan menghadapi penetapan tersangka dirinya dengan tegar dan kepala tegak. Saya akan menghadapi semua ini dengan tegar dan kepala tegak. Karena saya meyakini bahwa apa yang kami, RRT, lakukan ini, adalah perjuangan menegakkan kebenaran, demi Indonesia yang lebih baik, katanya. Dr. Tifa menyebut, dirinya sedang menghadapi kekuatan yang meletakkan keadilan dan kebenaran di bawah telapak kaki mereka. Kami sadar akan berhadapan dengan kekuatan yang boleh jadi meletakkan keadilan dan kebenaran di bawah telapak kaki mereka. Tetapi itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi kami. Karena ketakutan adalah musuh terbesar dalam perjuangan ini, tambahnya. Dr. Tifa pun percaya bahwa nantinya Presiden Prabowo Subianto akan menegakkan kebenaran dan keadilan. Dr. Tifa juga menyebut bahwa dalam usia senjanya nanti, Prabowo akan meninggalkan warisan berharga bagi bangsa yakni keadilan dan kebenaran. Dalam hati kami, masih ada kepercayaan kepada Presiden Prabowo untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena dalam usia yang sudah sepuh, beliau akan meninggalkan warisan berharga bagi bangsa ini, keadilan dan kebenaran, tulis Tifa. Seperti diketahui, Dr. Tifa kini resmi ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya pada Jumat, 7 November 2025. Ia masuk klaster kedua bersama Rai Suryo dan Rismon Sianipar. Dr. Tifa terancam pidana maksimal 12 tahun penjara lantaran diduga telah sengaja mengedit dan memanipulasi data pribadi ijazah milik Jokowi. Dr. Tifa ngaku sudah prediksi sejak 6 bulan lalu bakal jadi tersangka kasus ijazah palsu Jokowi.
Dr. Tifa menguap Pengkauan sudah memprediksi jika dirinya bakal ditetapkan tersangka kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo sejak 6 bulan lalu. Saya sudah dari 6 bulan yang lalu sudah melakukan penghitungan secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Karena saya adalah epidemiolog, semua peristiwa adalah peran matematika. Saya hitung, ujar Dr. Tifa di Gedung Joang, 45 Menteng Jakarta Pusat pada Selasa, 11 November 2025, melansir dari tribunnews.com. Dan ternyata betul. Setelah saya menjadi saksi, kemudian saya menjadi terlapor, kami kemudian menjadi tersangka. Jadi itu adalah sesuatu yang sudah prediktable, diprediksi, lanjut dia. Ia mengatakan prediksi itu bisa tepat karena dirinya memasukkan variabel situasi hukum di Indonesia. Gambaran situasi hukum di Indonesia, kata Tifa, didapatkannya dari diskusi-diskusi intens dengan mantan Ketua KPK Abraham Samad sekira April hingga Mei lalu. Kenapa saya bisa melakukan prediksi terhadap hal tersebut? Karena kita memasukkan variabel hukum di Indonesia yang sangat carut-marut, yang sangat amburadul, tutur Tifa. Selain itu, ia juga mengaitkan hari dan tanggal pengumuman penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya dirinya dan beberapa orang lainnya pada Jumat 7 November 2025 sebagai tanda dari langit. Menurutnya angka 7 dan hari Jumat bermakna sakral bagi dirinya. Buat saya, ini adalah sakral. Buat saya ini adalah tanda, pintu untuk membuka. Kalau rakyat Indonesia tidak bergerak semuanya, maka negara ini akan hancur luluh lantah. Ini yang harus dipahami semuanya, ungkapnya. Hari Jumat, keputusan dari Polda Metro Jaya, tanggal 7 November 2025, kami menjadi tersangka. Harap diingat baik-baik. Ini adalah tanda-tanda langit, ini adalah tanda-tanda alam. Kita sekarang memasuki perang besar, ujar dia. Siapa YB Irfan? Kuasa hukum Jokowi nekat tunjuk Dr. Tifa keluar sidang. Inilah sosok YB Irfan, kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, yang memprotes keras kehadiran Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa sebagai aksi sidang gugatan Citizen Lawsuit, CLS, di Pengadilan Negeri Kota Solo pada Selasa, 24 Februari 2026. YB Irfan adalah pengacara asal Surakarta yang telah lama ditunjuk sebagai kuasa hukum Jokowi. YB Irfan pernah menjadi kuasa hukum Jokowi dalam gugatan Wan Prestasi Mobil SMK di Pengadilan Negeri PN Solo. Diketahui saat sidang Irfan menyebut Tifa berstatus tersangka dalam laporan yang disampaikan Jokowi di Polda Metro Jaya, maka pihaknya menyatakan keberatan. Di hadapan majelis hakim, Tifa memaparkan analisis perbandingan foto ijazah Jokowi yang beredar dengan sejumlah foto Jokowi pada kisaran usia 39 hingga 42 tahun. Tifa menjelaskan, berdasarkan asumsi bahwa pemilik ijazah tersebut lulus pada 1985 dalam usia sekitar 24-25 tahun, ia berupaya mencari foto pembanding dengan rentang usia yang mendekati. Namun, dari ratusan foto yang beredar dan diklaim sebagai foto Joko Widodo pada usia muda, ia mengaku sulit menemukan foto dengan kisaran usia tersebut. Dengan berbagai metode yang ia lakukan, Dr. Tifa menyimpulkan bahwa foto dalam ijazah itu bukanlah sosok Jokowi. Kabar terbaru, penyidik Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus untuk kasus ijazah Jokowi pada Senin 15 Desember 2025 yang berlangsung selama kurang lebih 6 jam. Dalam kesempatan tersebut, penyidik menampilkan ijazah milik Presiden RI ke-7 itu yang sebelumnya telah mereka sita sejak Juni 2025 sebagai alat bukti. Selesai gelar perkara pada Senin kemarin, Dr. Tifa menyoroti transkrip nilai Jokowi. Tifa menilai dokumen resmi yang berisi rekapitulasi nilai mata kuliah secara kumulatif dari awal hingga akhir studi Jokowi di UGM tersebut tidak lengkap. Dr. Tifa menuturkan transkrip nilai yang asli seharusnya komplit dengan tanda tangan dekan dan pembantu dekan 1 dari fakultas. Sementara transkrip nilai Jokowi tidak lengkap tanda tangannya. Dr. Tifa juga merupakan alumni dari UGM dari Fakultas Kedokteran ini menerangkan angka-angka pada transkrip nilai Jokowi tidak lazim untuk lulusan sarjana Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 sebab hanya ditulis tangan. Menurutnya seharusnya angka pada transkrip nilai Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 ditulis dengan mesin ketik manual.
Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menyinggung Presiden Prabowo Subianto, seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Dr. Tifa kini berharap ada keadilan yang ditegakkan oleh Jokowi atas kasus yang menjeratnya. Hal ini disampaikan Dr. Tifa melalui akun X pribadinya pada Sabtu, 8 November 2025. Dr. Tifa mengaku akan menghadapi penetapan tersangka dirinya dengan tegar dan kepala tegak. Saya akan menghadapi semua ini dengan tegar dan kepala tegak. Karena saya meyakini bahwa apa yang kami, RRT, lakukan ini, adalah perjuangan menegakkan kebenaran, demi Indonesia yang lebih baik, katanya. Dr. Tifa menyebut, dirinya sedang menghadapi kekuatan yang meletakkan keadilan dan kebenaran di bawah telapak kaki mereka. Kami sadar akan berhadapan dengan kekuatan yang boleh jadi meletakkan keadilan dan kebenaran di bawah telapak kaki mereka. Tetapi itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi kami. Karena ketakutan adalah musuh terbesar dalam perjuangan ini, tambahnya. Dr. Tifa pun percaya bahwa nantinya Presiden Prabowo Subianto akan menegakkan kebenaran dan keadilan. Dr. Tifa juga menyebut bahwa dalam usia senjanya nanti, Prabowo akan meninggalkan warisan berharga bagi bangsa yakni keadilan dan kebenaran. Dalam hati kami, masih ada kepercayaan kepada Presiden Prabowo untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena dalam usia yang sudah sepuh, beliau akan meninggalkan warisan berharga bagi bangsa ini, keadilan dan kebenaran, tulis Tifa. Seperti diketahui, Dr. Tifa kini resmi ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya pada Jumat, 7 November 2025. Ia masuk klaster kedua bersama Rai Suryo dan Rismon Sianipar. Dr. Tifa terancam pidana maksimal 12 tahun penjara lantaran diduga telah sengaja mengedit dan memanipulasi data pribadi ijazah milik Jokowi. Dr. Tifa ngaku sudah prediksi sejak 6 bulan lalu bakal jadi tersangka kasus ijazah palsu Jokowi. Dr. Tifa menguap pengkauan sudah memprediksi jika dirinya bakal ditetapkan tersangka kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo sejak 6 bulan lalu. Saya sudah dari 6 bulan yang lalu sudah melakukan penghitungan secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Karena saya adalah epidemiolog, semua peristiwa adalah peran matematika. Saya hitung, ujar Dr. Tifa di Gedung Joang, 45 Menteng Jakarta Pusat pada Selasa, 11 November 2025, melansir dari tribunnews.com. Dan ternyata betul. Setelah saya menjadi saksi, kemudian saya menjadi terlapor, kami kemudian menjadi tersangka. Jadi itu adalah sesuatu yang sudah prediktable, diprediksi, lanjut dia. Ia mengatakan prediksi itu bisa tepat karena dirinya memasukkan variabel situasi hukum di Indonesia. Gambaran situasi hukum di Indonesia, kata Tifa, didapatkannya dari diskusi-diskusi intens dengan mantan Ketua KPK Abraham Samad sekira April hingga Mei lalu. Kenapa saya bisa melakukan prediksi terhadap hal tersebut? Karena kita memasukkan variabel hukum di Indonesia yang sangat carut-marut, yang sangat amburadul, tutur Tifa. Selain itu, ia juga mengaitkan hari dan tanggal pengumuman penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya dirinya dan beberapa orang lainnya pada Jumat 7 November 2025 sebagai tanda dari langit. Menurutnya angka 7 dan hari Jumat bermakna sakral bagi dirinya. Buat saya, ini adalah sakral. Buat saya ini adalah tanda, pintu untuk membuka. Kalau rakyat Indonesia tidak bergerak semuanya, maka negara ini akan hancur luluh lantah. Ini yang harus dipahami semuanya, ungkapnya. Hari Jumat, keputusan dari Polda Metro Jaya, tanggal 7 November 2025, kami menjadi tersangka. Harap diingat baik-baik. Ini adalah tanda-tanda langit, ini adalah tanda-tanda alam. Kita sekarang memasuki perang besar, ujar dia. Siapa YB Irfan? Kuasa hukum Jokowi nekat tunjuk Dr. Tifa keluar sidang. Inilah sosok YB Irfan, kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, yang memprotes keras kehadiran Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa sebagai aksi sidang gugatan Citizen Lawsuit, CLS, di Pengadilan Negeri Kota Solo pada Selasa, 24 Februari 2026. YB Irfan adalah pengacara asal Surakarta yang telah lama ditunjuk sebagai kuasa hukum Jokowi. YB Irfan pernah menjadi kuasa hukum Jokowi dalam gugatan Wan Prestasi Mobil SMK di Pengadilan Negeri PN Solo. Diketahui saat sidang Irfan menyebut Tifa berstatus tersangka dalam laporan yang disampaikan Jokowi di Polda Metro Jaya, maka pihaknya menyatakan keberatan. Di hadapan majelis hakim,
Tifa memaparkan analisis perbandingan foto ijazah Jokowi yang beredar dengan sejumlah foto Jokowi pada kisaran usia 39 hingga 42 tahun. Tifa menjelaskan, berdasarkan asumsi bahwa pemilik ijazah tersebut lulus pada 1985 dalam usia sekitar 24-25 tahun, ia berupaya mencari foto pembanding dengan rentang usia yang mendekati. Namun, dari ratusan foto yang beredar dan diklaim sebagai foto Joko Widodo pada usia muda, ia mengaku sulit menemukan foto dengan kisaran usia tersebut. Dengan berbagai metode yang ia lakukan, Dr. Tifa menyimpulkan bahwa foto dalam ijazah itu bukanlah sosok Jokowi. Kabar terbaru, penyidik Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus untuk kasus ijazah Jokowi pada Senin 15 Desember 2025 yang berlangsung selama kurang lebih 6 jam. Dalam kesempatan tersebut, penyidik menampilkan ijazah milik Presiden RI ke-7 itu yang sebelumnya telah mereka sita sejak Juni 2025 sebagai alat bukti. Selesai gelar perkara pada Senin kemarin, Dr. Tifa menyoroti transkrip nilai Jokowi. Tifa menilai dokumen resmi yang berisi rekapitulasi nilai mata kuliah secara kumulatif dari awal hingga akhir studi Jokowi di UGM tersebut tidak lengkap. Dr. Tifa menuturkan transkrip nilai yang asli seharusnya komplit dengan tanda tangan dekan dan pembantu dekan 1 dari fakultas. Sementara transkrip nilai Jokowi tidak lengkap tanda tangannya. Dr. Tifa juga merupakan alumni dari UGM dari Fakultas Kedokteran ini menerangkan angka-angka pada transkrip nilai Jokowi tidak lazim untuk lulusan sarjana Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 sebab hanya ditulis tangan. Menurutnya seharusnya angka pada transkrip nilai Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 ditulis dengan mesin ketik manual. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menyinggung Presiden Prabowo Subianto seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Dr. Tifa kini berharap ada keadilan yang ditegakkan oleh Jokowi atas kasus yang menjeratnya. Hal ini disampaikan Dr. Tifa melalui akun X pribadinya pada Sabtu, 8 November 2025. Dr. Tifa mengaku akan menghadapi penetapan tersangka dirinya dengan tegar dan kepala tegak. Saya akan menghadapi semua ini dengan tegar dan kepala tegak. Karena saya meyakini bahwa apa yang kami, RRT, lakukan ini adalah perjuangan menegakkan kebenaran demi Indonesia yang lebih baik, katanya. Dr. Tifa menyebut, dirinya sedang menghadapi kekuatan yang meletakkan keadilan dan kebenaran di bawah telapak kaki mereka. Kami sadar akan berhadapan dengan kekuatan yang boleh jadi meletakkan keadilan dan kebenaran di bawah telapak kaki mereka. Tetapi itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi kami. Karena ketakutan adalah musuh terbesar dalam perjuangan ini, tambahnya. Dr. Tifa pun percaya bahwa nantinya Presiden Prabowo Subianto akan menegakkan kebenaran dan keadilan. Dr. Tifa juga menyebut bahwa dalam usia senjanya nanti, Prabowo akan meninggalkan warisan berharga bagi bangsa yakni keadilan dan kebenaran. Dalam hati kami, masih ada kepercayaan kepada Presiden Prabowo untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena dalam usia yang sudah sepuh, beliau akan meninggalkan warisan berharga bagi bangsa ini, keadilan dan kebenaran, tulis Tifa. Seperti diketahui, Dr. Tifa kini resmi ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya pada Jumat, 7 November 2025. Ia masuk klaster kedua bersama Rai Suryo dan Rismon Sianipar. Dr. Tifa terancam pidana maksimal 12 tahun penjara lantaran diduga telah sengaja mengedit dan memanipulasi data pribadi ijazah milik Jokowi. Dr. Tifa ngaku sudah prediksi sejak 6 bulan lalu bakal jadi tersangka kasus ijazah palsu Jokowi. Dr. Tifa menguap pengkauan sudah memprediksi jika dirinya bakal ditetapkan tersangka kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo sejak 6 bulan lalu. Saya sudah dari 6 bulan yang lalu sudah melakukan penghitungan secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Karena saya adalah epidemiolog, semua peristiwa adalah peran matematika. Saya hitung, ujar Dr. Tifa di Gedung Joang, 45 Menteng Jakarta Pusat pada Selasa, 11 November 2025, melansir dari tribunnews.com. Dan ternyata betul. Setelah saya menjadi saksi, kemudian saya menjadi terlapor, kami kemudian menjadi tersangka. Jadi itu adalah sesuatu yang sudah prediktable, diprediksi, lanjut dia. Ia mengatakan prediksi itu bisa tepat karena dirinya memasukkan variabel situasi hukum di Indonesia. Gambaran situasi hukum di Indonesia, kata Tifa,
Didapatkannya dari diskusi-diskusi intens dengan mantan Ketua KPK Abraham Samad sekira April hingga Mei lalu. Kenapa saya bisa melakukan prediksi terhadap hal tersebut? Karena kita memasukkan variabel hukum di Indonesia yang sangat carut-marut, yang sangat amburadul, tutur Tifa. Selain itu, ia juga mengaitkan hari dan tanggal pengumuman penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya dirinya dan beberapa orang lainnya pada Jumat 7 November 2025 sebagai tanda dari langit. Menurutnya angka 7 dan hari Jumat bermakna sakral bagi dirinya. Buat saya, ini adalah sakral. Buat saya ini adalah tanda, pintu untuk membuka. Kalau rakyat Indonesia tidak bergerak semuanya, maka negara ini akan hancur luluh lantah. Ini yang harus dipahami semuanya, ungkapnya. Hari Jumat, keputusan dari Polda Metro Jaya, tanggal 7 November 2025, kami menjadi tersangka. Harap diingat baik-baik. Ini adalah tanda-tanda langit, ini adalah tanda-tanda alam. Kita sekarang memasuki perang besar, ujar dia. Siapa YB Irfan? Kuasa hukum Jokowi nekat tunjuk Dr. Tifa keluar sidang. Inilah sosok YB Irfan, kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi,